Puji Tuhan, shalom ya saudara. Saya bersyukur kami boleh sampai lagi di Nias. Kami 23 hari, wah ngeri ya, 23 hari kami ada di seberang saudara. Berjumpa dengan anak-anak, kami juga pelayanan saudara. Dan jujur saya bilang, sebenarnya saya tidak ikut ke seberang. Kenapa saudara? Karena yang hanya di cover dengan gereja berangkat itu hanya Pak Bangun. Jadi saudara, saya harus sportif saudara. Jangan gara-gara ibu gembala, ya haruslah masanya Pak Gembala. Dan saya memang gak berangkat saudara. Kenapa? Karena gak ada budget untuk saya. Di rencana anggaran gereja itu saya tidak terikut di situ. Jadi Pak Bangun yang di cover di keuangan gereja. Saya mengcover diri saya sendiri. Dan saya berdoa supaya ada kemurahan Tuhan sampai ke Singapura saudara. Itu luar biasa, pulang dan kembali berjumpa dengan anak-anak dan kami melayani banyak orang. Waktu kami di Medan, saya kaget saudara. Pak Bangun bilang, kita akan buat pelayanan di Medan. Kita udah ada pelayanan di Medan, itu pelayanan pemuda. Itu Ibu Sarah Dopen yang menangani pemuda sudah 12 tahun. Tetapi karena banyak keluarga-keluarga yang sudah pindah ke Medan, jadi kita mau bikin yang namanya ibadah keluarga. Jadi pada waktu Pak Bangun mengatakan kepada beberapa orang, termasuk kembaran dari Bapak sama Priscilla, ada di sana kembarannya saudara, mirip banget, gak ada beda-bedanya saudara. Nah, mereka udah kumpul, mereka udah bikin grup, dan saya tidak ada di grup itu saudara. Lalu Bapak bilang, gini mah rencana saya, begini rencana saya, bla 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 bla. Saudara, jujur saya memang selalu terlambat daripada Bapak. Kenapa? Karena Bapak itu langkahnya itu 5, saya masih 1. Jadi saya harus tergopoh-gopoh saudara. Kalau saudara membayangkan ada orang yang cepat jalan, nah saya di belakang tergopoh-gopoh mengikuti Bapak. Dan itulah yang terjadi belasan tahun, puluhan tahun saudara. Tetapi saya begitu menikmati. Saya mau berjalan aja sesuai rencana Tuhan. Dan saya tidak mau terlalu cepat. Dan saya juga tidak mau terlalu lambat. Dan saya tidak ada di grup. Di grup mereka bikin, saya tidak ada. Lalu rupanya mereka membahas saudara. Membahas bahwa Pak Bangun ini mau pindah ke Medan. Dan istrinya gak tahu dia mau pindah. Nah ini yang bahayanya saudara ya. Lalu saya lihat di grup. Lalu akhirnya saya datang ibadah pada waktu hari Minggu tanggal 22 saya datang beribadah. Kumpullah beberapa, termasuklah Ama Ina Stephen, dan mereka lah memang pionernya nanti di sana bersama dengan beberapa keluarga. Lalu Bapak ini bilang, iya kita buka komsel, iya komsel keluarga. Nanti setelah kita buat ini bla bla bla, 3 bulan kemudian saya pindah ke Medan. Saya kaget saudara. Temen tidur tiap hari saudara, nggak tahu tuh suami mau pindah. Ini mujizat nih saudara. Saya percaya suami-suami di sini tidak ada yang seperti itu. Katakan amin. Hanya suami saya saudara. Lalu saudara saya bilang, saya kaget. Wah apa ini? Kok saya nggak tahu pembahasan ini? Lalu akhirnya saya bilang sama mereka, maaf ya. Saya bilang, kalau kita mau buat komsel, buat komsel. Saya sudah punya rencana. Kita harus sepakat. Saya nggak setuju. Saya langsung saudara, keluarlah darah bataku kan. Saya nggak setuju. Ini apa-apaan ini? Kok mau pindah-pindah? Nggak tahu-tahu saya. Kok tiba-tiba pindah? Ya nanti saya begini. Lalu saya bilang begini ya. Saya udah punya planning. Anak-anak sudah punya planning. Jangka pendek 2030. Kami baru boleh memutuskan, baru bisa memutuskan doa dan puasa sampai 2030. Jangka pendek. Di mana kami menua? Bukan pindah, di mana kami menua. Jadi saya bilang saya nggak siap. Saya nggak mau, kita bikin komsel aja dulu, nggak usah bicara-bicara gereja. Saya bilang, dan mereka semua setuju, saudara. Dan itulah yang terjadi. Mungkin anak-anaknya Pak Joshua sangat tahu, ada Joyce pada waktu itu kami berbicara di sana dengan para pengerja di sana. Saya bilang tidak. Semua apapun rencana-rencana yang akan kita buat itu perlu duduk, perlu digumuli, perlu didoakan. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau
kita membuat keputusan tergesa-gesa, pasti keputusan itu akan mengecewakan dan menjebak kita. Saudara, akhirnya dengan rendah hati bapak bilang, saya mengikuti apa kata istri saya sekali ini. Saudara, dan akhirnya kami sharing juga dengan Pak Andreas. Aku ngomong dengan bapak itu, saya bicarakan semua keadaan-keadaan yang kemarin waktu saya tidak tahu bahwa itu tujuan juga ke Medan pertamanya, gitu saudara. Tetapi puji Tuhan, kami udah sepakat, kami berdoa, berpuasa, dan di Medan itu kita buka komsel keluarga. Jadi kalau komsel, bicara komsel, bisa sekali sebulan ke sana, bisa 2 bulan sekali. Ada orang-orang yang bisa menggantikan. Kalau pas ke Medan nanti Pak Najarah bisa mengisi di sana. Pas siapa aja ke Medan pelayan-pelayan Tuhan bisa mengisi di komsel-komsel itu. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang tidak ada kata-kata kita pindah. Itu butuh waktu, planning, jangka panjang, berdoa, berpuasa tidak sebentar. Dan saudara, itulah yang kami alami, dan kami berjumpa dengan anak-anak kami. Kami pelayanan di Jakarta saudara. Kami memenangkan banyak jiwa-jiwa, menguatkan banyak jiwa-jiwa yang sedang mengalami problem-problem yang berat saudara. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Dan kami pulang dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting, sehat, kuat. Dan kami bersyukur anak-anak tetap ada di dalam komunitas yang benar. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap banyak saya lihat mengalami perubahan-perubahan. Misalnya Joy nggak pernah masak, sekarang udah bisa masak. Nggak pernah nyuci, sudah bisa nyuci. Nggak bisa ngatur ruang, sekarang udah bisa ngatur ruang. Dan itu adalah hal-hal yang luar biasa yang boleh kami lihat daripada anak-anak kami. Demikianlah kesaksian saya. Hari ini kita siap mendengar firman Tuhan. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 25. Ini adalah ayat hafalan kita ya saudara ya. Semangat saudara mendengar firman Tuhan, amin. Semangat, semangat ya. Kita lihat saudara, dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan di sini melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan. Saudara, ini yang kita rindukan. Itu apa? Hidup kita boleh mengalami yang namanya kebahagiaan. Katakan amin. Dan kita harus punya prinsip yang benar, bahwa kebahagiaan yang benar-benar itu bukan berbicara kebahagiaan yang datang dari luar. Setuju ya? Kalau dari luar saudara, kalau saya punya mobil, kalau saya punya rumah, kalau saya punya aset, kalau saya punya tabungan, kalau orang-orang di sekitar saya mendukung saya pasti bahagia. Saudara, itu kadang-kadang bisa membuat kita kecewa. Tetapi setiap kita rindu, kita berbahagia. Bahagia yang dari mana? Bahagia yang dari dalam. Oleh karena itu adalah hasil daripada hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Itu adalah hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Itu adalah hasil dari keintiman kita dengan firman Tuhan. Kita menjadi bahagia. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa berkat sejati itu diperoleh bukan hanya pada waktu kita mendengar dan membaca firman. Jadi berkat sejati itu bukan hanya kita mendengar dan membaca firman. Hari-hari ini Bapak Gembala selalu mengirim ke grup, oh ini firman Tuhan 1 minggu ini, baca. Saudara, berapa banyak orang saudara dia hanya berusaha membaca aja dengan secara rutinitas, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi maksud dari ayat ini bicara tentang bahwa kita tidak hanya sebatas mendengar firman atau membaca firman, tetapi saudara, kita boleh terus-menerus melakukan firman itu. Karena dikatakan bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi melakukan firman Tuhan itu terus-menerus.
menerus. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Itu adalah berkat yang sejati, bukan hanya dengar. Karena saya percaya terlalu banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sering sekali saudara, dia tidak melakukan firman itu. Sehingga kadang-kadang dia bilang gini, aku udah dengarnya firman Tuhan itu. Aku sudah dengarnya di komselku firman Tuhan itu dibagikan. Aku sudah dengarnya Bapak Gembala. Aku sudah dengarnya pemimpin komselku membagikan firman Tuhan. Tetapi kenapa ya firman Tuhan itu gak berkuasa dalam hidup saya? Karena kita selalu hanya mendengar firman Tuhan sebagai informasi. Mendengar firman Tuhan itu hanya sebagai mengisi pengetahuan kita. Tetapi kita tidak melakukan itu terus menerus di dalam hidup kita. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita, mari kita saudara, bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita membaca, tetapi sungguh-sungguh kita boleh saudara melakukan firman ini terus menerus di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan di sini saudara, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, berarti apa? Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan hanya dibaca, yang bukan hanya dibaca sepintas saudara, tetapi itu harus saudara kita pelajari. Kita renungkan firman Tuhan itu, kita perkatakan firman Tuhan itu saudara. Dikatakan di sini saudara, meneliti hukum yang sempurna saudara. Meneliti hukum yang sempurna berarti apa? Firman Tuhan itu harus kita teliti, harus kita pelajari, harus kita renungkan sampai kita paham akan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itulah yang bisa mengubah hidup kita. Firman yang kita renungkan, yang kita perkatakan, yang kita praktekkan, itu yang mengubah hidup kita. Bukan sebatas firman yang kita baca. Jadi saudara, kalau kita baca firman Tuhan saudara, adakah kita selalu bertanya dalam kita baca nih firman Tuhan ya saudara, adakah kita bertanya, apa yang harus saya ubah dalam hidup saya? Ada pertanyaan-pertanyaan waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, apa yang harus saya ubah ya dalam hidup saya melalui firman yang saya baca hari ini saudara? Pernah gak kita melakukan itu saudara? Jadi waktu kita baca firman kita renungkan. Jadi waktu kita renungkan itu kita bertanya kepada diri kita sesuai dengan firman Tuhan yang sedang kita baca. Apa ya firman Tuhan yang mau ajar dengan saya? Firman Tuhan ini mau ubah saya dalam hal apa ya? Tanya kepada diri kita waktu kita baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu berguna. Bukan hanya sebatas kita baca. Katanya, oh ya, Tuhan bicara apa ya hari ini ya? Tuhan, apa yang harus saya ubah dalam hidup saya hari ini ya? Melalui firman, ayat firman Tuhan yang saya baca. Itu kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kita baca firman Tuhan. Makanya saya saudara sekarang tiap hari sampai detik hari ini, mulai dari 1 Januari saya terus menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak saya. Saya bangun, saya renungkan firman, saya kirim kepada mereka. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lalu saya nanti kapan saya ada, nah udah dibaca firman Tuhan. Bayangkan saudara, anak-anak, udah dibaca firman Tuhan. Tiap pagi mama kirim-kirim satu teduh sama kalian. Nah, udah kalian baca nakku. Bolong-bolong mah. Bagaimana kalau kita orang tua yang anaknya di seberang nggak pernah mengingatkan, nggak pernah mengirim firman kepada anak-anak kita, yang dikirim saja bolong-bolong. Bagaimana yang nggak pernah kita kasih firman kepada anak-anak kita? Apakah mereka masih ingat membaca firman Tuhan? Apakah mereka masih ingat merenungkan firman Tuhan? Saudara tanya, saudara, kita baca. Saya lihat tadi ada di grup, Pak, mana pembacaan firman Tuhan kita minggu ini Pak? Wih, senang kali kita kalau ada yang bertanya seperti itu. Pak, apa firman Tuhan, bacaan firman Tuhan kita 1 minggu ini Pak? Kirimlah Pak, belum Bapak kirim. Wah, dengan senangnya Pak Bang dikirim. Tetapi saya mau katakan saudara, waktu kau baca, waktu kau merenungkan firman Tuhan, waktu engkau memahami firman Tuhan itu, ada gak pertanyaan untuk diri kita? Tuhan mau ubah apa aku? Dalam hal apa aku mau berubah hari ini melalui firman yang aku baca ini? Saudara, seperti itu. Setiap hari kita tanya, Tuhan aku mau berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mengubah kita. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita semakin segambar dengan Kristus.
membaca firman Tuhan ini bukan supaya kita gagah-gagahan, tetapi kita membaca firman Tuhan supaya kita semakin segambar dengan Tuhan dalam banyak hal. Lalu mungkin kita bilang begini, kalau kita baca firman Tuhan ini ya, makin kita baca firman Tuhan ini makin gak ngerti kita. Makin kita baca firman Tuhan ini makin berat, Bu, berat. Apanya yang berat? Berat kali rupanya firman Tuhan ini. Coba tanya dulu kiri kanan saudara, berat nggak firman Tuhan? Berat nggak melakukan firman? Tanya dulu, itu ada suami istri, coba tanya, berat nggak melakukan firman Tuhan? Aduh, berat nggak ya melakukan firman Tuhan ya? Kita bilang berat loh, Bu, berat kali loh Pak Pendeta. Kalau baca melakukan firman berat. Kadang-kadang pun aku nggak bisa Pak, gagal aku Pak. Tapi kita mau baca satu ayat firman Tuhan. Kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita baca bersama-sama. Perintah-perintahnya itu berat. Berat ya tulisannya ya. Berat ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangat berat. Iya ya? Atau salah itu tulisannya itu, Bang Syukur, diperbaiki dulu. Itu salah loh. Tunggu ya, saya ulangi sekali lagi ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, ternyata perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau ada kasih kepada Allah, perintah-perintah itu enggak berat. Tetapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, perintah-perintah itu menjadi berat. Saudara, saya mengingat waktu saya tadi pagi merenungkan ayat ini, saudara. Hukum yang memerdekakan itu, kita bisa merdeka, kita bisa berubah pada waktu kita, saudara, memiliki kasih kepada Tuhan, sehingga firman yang kita renungkan itu memerdekakan hidup kita, dan kita bisa mempraktekkan firman itu. Saudara, kalau bicara tentang cinta, saudara, ada satu ayat lagi, Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97 bilang begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Artinya gini loh saudara, kalau kita cinta sesuatu, kita memikirkan itu. Dalam tanda kutip, kita jadi gila untuk memikirkan itu, terus memikirkan itu terus. Itulah artinya kita cinta. Saudara, saya membayangkan dulu saudara, waktu saya merenungkan kedua ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 3 dan Mazmur 119 ayat 7 tadi saya renungkan. Saya mengingat bagaimana waktu dulu saya dipertemukan dengan Pak Bangun. Dulu saudara, saya itu saudara, berantakan hidup saya. Hidup yang berantakan, nggak beres. Waduh, bicara aja kasar, gaya-gaya preman, saudara. Ketemu orang berantem, bisa memukul orang, kasar, saudara. Tetapi, ingat, pada waktu ada yang mencintai. Wah, ini keren ini saudara. Makin saya percaya semua kita sudah pernah ngalami di dalam keluarga kita. Awal-awal kita ketemu dengan pasangan kita, ya kan, waktu awal-awal belum ketemu dengan pasangan kita, semua kita punya kriteria. Bang, aku mau menikah samamu, 10 kriteria. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada kriterianya 10 sama abang ini. Hanya 2. Kayaknya nggak cocok dia dengan saya. Tetapi saya selalu menghibur setiap orang-orang yang masih muda, yang akan sedang mau menuju kepada pernikahan. 10 kriteria kamu tentang pria atau wanita, 3 pun ada, udah puji Tuhan. Nanti 7 di pernikahan, komitmen lakukan itu. Amin. Yang belum menikah, yang sudah menikah jangan katakan amin. Padamu negerilah kamu mengabdi. 7 nanti bicarakan. 7 tadi 10, hanya 3 yang ada.
dalam diri perempuan itu atau dalam diri laki-laki itu. Tujuannya nanti, Tuhan aku percaya, tujuh ini komunikasi dalam keluarga nanti setelah berkeluarga makin keren dan indah dan manis. Saudara, saya mengingat waktu itu. Saya bilang, waktu saya merenungkan firman ini, Dek, waktu sudah ada cinta, dia bilang gini, Dek, berubahlah kau, Dek. Apalagi yang mau berubah sama aku, Bang? Udah memang begini aku dari dulunya. Saya bilang, Dek, lembutkanlah suaramu sedikit. Kau pakailah rok. Saudara, tapi karena ada kasih, karena ada cinta, saya bilang, aduh aku sulit kali berubah, Bang. Jalanku aja pun gak bisa lurus, Bang. Aku gak bisa, repot, aku gak bisa aku tuh, Bang. Dek, aku percaya kau bisa, Dek. Dia ungkapkan kasihnya, saya juga mengasihi dia. Dia mencintai saya. Saudara, heran saudara. Kok bisa berubah? Dia bilang, Dek, mulai pakai rok. Yang dulu saya hanya celana panjang, mulai bisa pakai rok. Dek, jalanmu, langkahmu agak pelan dikit. Jangan kayak bapak-bapak. Oh iya, mulai belajar langkah. Saya bilang, aduh, perhatian kali abang ini sama saya. Dia begitu mengasihi saya. Akhirnya saya bikin perubahan. Dek, kalau ngomong kau jangan kasar-kasar kali, jangan tegas-tegas kali, Dek. Lembut sedikit kau, Dek. Iya. Tolonglah rantai-rantai kau yang metal-metal tuh dilepas lah itu, Dek. Gak perlu lagi itu. Saudara, dulu waktu orang bilang itu saya marah, tetapi waktu ada kasih, saudara, saya bisa melakukannya. Enggak berat kurasa waktu disuruh aku lembut, enggak berat. Lembut kau sedikit ngomong, Dek. Iya, Bang. Jadilah kau wanita seutuhnya. Iya, Bang. Bisa, saudara, karena dia mengasihi saya, dia mencintai saya. Lepaskan itu metal-metalmu. Iya, Bang, ku lepaskan satu-satu. Dek, panjanglah dikit rambutmu, jangan kayak laki-laki, Dek. Agak-agak bikin dulu sebahu rambut. Iya, Bang. Wih, belilah, kemirilah, apalah, dipakailah, saudara. Supaya, iya, Abang ini ternyata senang perhatian. Akhirnya rambutnya panjang, berubah. Sampai teman-teman saya bilang begini, kok bisa kau berubah? Nah itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu berat, nggak bisa aku melakukannya. Tetapi kalau engkau mengasihi Tuhan, amin. Kalau engkau mencintai Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Engkau bisa melakukan firman itu. Karena apa? Karena ada kasih. Satu kali teman-teman saya bilang begini dengan saya. Jujur, saudara, saya nggak disukain sama keluarga suami saya. Saya nggak disuka, saya dibenci. Nggak suka mereka dengan saya. Terutama mama mertuaku yang sekarang sudah 86 tahun usianya. Dia nggak suka banget dengan saya. Sampai satu kali, saudara, tahu kenapa dia nggak suka dengan saya? Karena saya tidak sarjana, karena saya anak yatim piatu, karena saya bukan orang karo. Nah, lalu dia bilang, nggak jelas silsilanya perempuan itu. Ngapain kau ambil dia itu? Nggak sarjana, nggak ada pendidikannya. Tengok orang tuanya nggak ada, udah yatim piatu, dia nggak ada saudaranya itu. Ngapain kau ambil perempuan itu? Satu kali, saudara, 97 saya pelayanan di Nias 96, 97 awal saya harus dipulangkan ke Medan, harus memilih antara Nias atau Pak Bangun. Saya disuruh pilih sama pendeta saya. Kamu mau tetap di Nias atau kamu balik ke sana, atau Pak Bangun yang tetap di Nias, salah satu. Karena kalau sama-sama kata nenek itu berbahaya. Saudara, saya harus bikin keputusan, saya harus ke Medan. Saya ke Medan jadinya. Pak Bangun di Nias, saya di Medan. Nah, jadi mulailah ya telepon-teleponan yang 25% bayarnya, 25% bayarnya ya di apa? Di Yahobu ya. Wartel, saudara. Itu wow, nggak ada uang, saudara. Pelayanan masih sangat-sangat kecil sekali pada waktu itu, saudara. Lalu satu kali, saudara, karena bapak ini dia bucin banget dengan saya. Waktu itu dia cinta banget dengan saya, saudara. Sampai dia ngajari saya berubah gitu loh. Sampai setiap kali mamanya bilang, pulang kau dari Nias, ngapain kau di Nias, bla 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 bla. Itu gara-gara perempuan itu, padahal dia nggak tahu saya udah di Medan. Lalu dia dengar, mama mertua saya, dia dengar aku di Medan. Dia datang ke gereja.
ke gereja, tempat saya gereja. Semua teman-teman saya sudah tahu bahwa keluarganya nggak suka dengan saya. Mereka memang nggak mau dengan saya. Tetapi pria itu, waduh, bucin banget saudara. Lalu saudara, calon ibu mertua datang ke gereja. Dia bilang sama Bapak Gembala, saya mau jumpa dengan perempuan itu. Saudara, dia jumpa dengan saya. Saudara tahu saudara, dia sujud dengan saya saudara. Putuskanlah hubunganmu dengan anakku. Ngeri saudara. Dia sujud begini di depan semua Bapak Gembala saya, senior saya. Ini benar saudara. Tapi saya udah di ultimatum sama pendeta saya. Jangan kau bicara satu kata pun, kau jangan bicara. Tutup mulutmu. Karena dia tahu saya ini kan ada tegas-tegasnya gitu loh. Bisa bangkit amarahku gitu saudara. Tapi pada waktu tutup mulut, tidak boleh bicara. Diam. Kata Bapak Gembala saya diam. Waktu dia sujud begini, tolonglah, tidak ada satu keluarga kami pun yang mau samamu. Ngeri gak saudara? Putuskanlah hubunganmu dengan anakku. Saudara, langsung gempar itu di seluruh jemaat. Lalu setelah itu, semua teman-teman saya bilang begini, udahlah, apalagi ngapainlah kau perjuangkan orang seperti itu. Udah dia kayak Datuk Maringgi. Nah segini Pak bangun dulu Datuk Maringgi. Sementara saya dulu 50 kilo berat saya. Sekarang aja udah mulai sehat. Dulu 50 kilo saya loh. Segini saya dulu saudara. Langsing. Sekarang aja udah langsung saudara. Disuruh saya, saudara, udahlah putuskan. Enggak ada, untuk apa? Tengok udah mamanya gak suka, keluarganya gak suka. Untuk apa lagi? Saya bilang, sebelum janur kuning ada tertanam di depan pintu itu, aku tetap berdoa dan menggedor pintu surga. Saudara, saya bilang sebelum janur kuning, aku tetap berdoa sampai Tuhan menjamah hati mereka. Saudara, semua orang bilang untuk apa? Di Nias cewek-cewek cantik, pasti Pak Bangun tertarik dengan cewek-cewek Nias. Gak ada cewek Nias yang gak cantik, udahlah itu. Saudara, tetapi karena kasih dan cinta itu saudara, saya buat perubahan-perubahan dalam diri saya. Saya berdoa, saya berbuat 3 tahun. 3 tahun loh saudara, bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun saya harus menunggu 97 Januari ke Februari tahun 2000. 3 tahun. Saudara, saya berdoa saudara, mengubah diri. Oh iya, dibilang saya nggak berpendidikan, saya belajar. Oh dibilang saya nggak punya masa depan, saya mengubah diri saya. Kenapa? Karena cinta. Saudara, saya mau katakan apa dari kesaksian ini saudara? Sering kita berkata bahwa waktu kita mau praktek firman Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Tetapi saudara, waktu kita punya kasih kepada Tuhan, amin. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, kita berdoa membangun persekutuan kita dengan Tuhan saudara, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan firman. Katakan amin. Kasih karunia diberikan Tuhan untuk kita boleh praktek firman, sehingga firman yang kita praktekkan itu mengubahkan hidup kita. Dan saya melihat hidup saya, waktu ada kasih, ada cinta, bisa berubah. Coba bilang kiri kananmu, bilang, katakan, kalau engkau mengasihi Tuhan Papa, pasti engkau bisa mempraktekkan firman. Sampaikan kepada pasanganmu kalau dia ada di sampingmu saudara. Pak, kalau kau cinta akan Tuhan, kau bisa berubah Pak. Mungkin kau stres, suamimu gak berubah-berubah hari-hari ini. Mungkin kau stres, istrimu gak berubah-berubah hari-hari ini. Tetapi bilang kalau engkau ada cinta akan Tuhan, kau bisa berubah. Udah dibilang saudara? Belum? Jangan nanti di rumah salah paham kalian. Di sini aja selesaikan. Jadi kalau ada cinta saudara, kita bisa berubah saudara. Yang enggak bisa menjadi bisa. Ini yang terjadi. Makanya dikatakan di Mazmur 119 ayat 97 bilang ini, betapa
Aku cintai Tauratmu. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku tergila-gila dengan firman-Mu Tuhan. Setiap hari aku ingin menyelaraskan pikiranku, hatiku, hidupku kepada firman-Mu Tuhan. Aku gila akan firman-Mu. Sampai aku merenungkan itu sepanjang hari. Kenapa dulu aku bisa merenungkan pria itu sepanjang hari, membayangkan aku pasti bahagia, walaupun kenyataan tidak seindah warna aslinya. Ya kan, proses panjang yang harus kita hadapi, gesekan demi gesekan kita. Tetapi kita berkata, selalu kita berkata, aku bisa bahagia, aku pasti bahagia. Suami marah-marah, aku pasti bahagia Pak, kita pasti bahagia. Suami mulai salah alamat rumah, Papa, kita pasti bahagia Pak. Itu kadang terjadi. Komitmen lagi saudara, karena cinta kita ada, kita bisa bersama sampai titik hari ini engkau ada di dalam Tuhan. Itu karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau sampai engkau titik ini kau katakan aku gak sanggup lagi Tuhan, jangan pulang kau nanti nyanyi disuruh firman Tuhan, ampuni saudara, engkau berkata aku tak sanggup lagi. Kata Tuhan, kan ada kasih karuniaku kepadamu. Saudara, saya mau katakan saudara, kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, engkau pasti bisa melakukan firman. Katakan amin. Kalau engkau katakan aku betapa mencintai Tauratmu Tuhan, waktu firman itu berbicara kepadamu, iya Tuhan, aku mau mempraktekkan ini, aku mau mengampuni ini. Saudara, bertemu dengan mertua saya datang dengan dia kasih saya sendok goreng untuk masak makanan babi yang panjang itu. Di depan pintu saya tanya, apa kau? Hah? Orang Batak kau? Orang entah Batak apa kau? Enggak berpendidikan kamu, enggak begini. Oh, saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau dia enggak berubah, aku yang berubah. Amin. Kalau dia enggak berubah juga, aku yang berubah Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya firman-Mu. Aku mencintai firman-Mu. Saudara, renungkan tiap hari firman itu. Oh Tuhan, kita lihat, kita pandang suami kita, aku gak bisa mengampuni suami, tetapi kita renungkan, aku bisa mengampuni dia. Wah, kita renungkan dia, wah, betapa aku mengasihi dia, walaupun kenyataannya enggak. Kenyataan dia kasar, kenyataan dia menyakiti, kenyataan dia sangat-sangat merugikan hidup kita, kenyataan dia menghancurkan hidup kita. Tetapi kita berani berkata, aku mengasihi dia, membayangkan dia berubah, membayangkan dia bertanggung jawab bagi keluarga, istri dan anak-anak, membayangkan padahal kenyataannya enggak. Nah ini dia maksudnya. Ini maksudnya, betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkan sepanjang hari. Sudahkah kita merenungkan Taurat Tuhan sepanjang, kita nikmati, kita renungkan. Waduh Tuhan, waktu aku ingin ada orang yang menyakiti aku bayangkan, aku imajinasikan, aku akan bertemu dengan dia. Waktu aku bertemu dengan dia, bukan menghindar. Harus ada dia, bukan, tapi mulai bayangkan, aku pasti bisa bicara dengan dia. Aku pasti bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku. Aku pasti bisa berdamai dengan dia. Itu yang kita renungkan, saudara. Lalu dikatakan, saudara, di dalam firman Tuhan ini, saudara, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan kita, kita bisa karena ada kasih kepada Tuhan. Kita bisa melakukan firman. Firman Tuhan itu tidak berat dan bertekun di dalamnya. Artinya apa? Saya lakukan firman, saya praktekkan firman yang sudah saya renungkan, yang sudah saya perkatakan, yang sudah saya pahami itu. Saya praktekkan itu terus menerus di dalam hidup saya. Satu kali saya dikasih hikmat. Kenapa ya? Waktu Tuhan berbicara, sedikit agak ini ya, tapi meneguhkan kita dengan ayat ini. Kenapa ya? Tuhan 3 kali bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, itu berbicara 3 bagian.
Waktu kita katakan kita mau percaya kepada firman, kita katakan kita mau mempraktekkan firman itu, ini harus sejalan. Roh kita harus sepakat dengan jiwa kita, harus sepakat dengan tubuh kita. Jadi waktu Tuhan berkata kepada Petrus, Tuhan sedang mengatakan, di dalam roh engkau siap, di dalam jiwa engkau siap, di dalam tubuhmu engkau siap. Jadi tiga ini saudara, itu harus bersama-sama kita katakan, aku percaya, aku mengasihi firman, aku mau praktek firman. Itu apa? Mulai dari roh kita, mulai dari jiwa kita, jangan ada perbantahan. Mulai dari tubuh kita meyakinkan, yes, aku mau praktek firman. Itu namanya kita menyelaraskan hidup kita dengan firman. Roh kita, hati kita, jiwa kita, tubuh kita harus sejalan semua. Untuk apa? Untuk saya boleh mempraktekkan firman, merenungkan firman itu di dalam hidup saya. Dikatakan apa saudara? Bertekun di dalamnya setiap hari saudara. Ini berbicara terus menerus, ketaatan terus menerus, merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya taat, bukan hanya merenungkan sekali-kali. Bukan hanya sekali-kali kita merenungkan, bukan. Hari ini merenungkan firman, bisa 1 bulan lagi baru merenungkan firman. Nanti disegarkan pada waktu ibadah minggu. Saudara, bukan. Saudara, bukan seperti itu saudara. Dikatakan apa saudara? Terus menerus saudara. Terus menerus, sungguh-sungguh melakukannya saudara. Dikatakan apa saudara? Ia akan berbahagia. Perhatikan ayat ini. Dikatakan apa? Dan tekun, Yakobus 1 ayat 25. Dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Jadi kita bisa berbahagia saudara. Pada waktu apa kita bisa berbahagia? Pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu kita praktekkan firman Tuhan, kita akan berbahagia saudara. Dan mungkin kita bilang waktu kita melakukan firman Tuhan, ada pada waktu itu kita memang mendapatkan hasil dari kita melakukan firman. Pada saat itu kita bisa dapat. Tetapi ada juga itu dibawa dengan proses yang panjang dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi genap dalam hidup kita. Itu proses yang panjang ada. Tetapi saya meyakinkan saudara, orang yang melakukan firman Tuhan itu, dia pasti akan berbahagia. Saya ingat sekali, saya tadi waktu saya merenung di dalam, Tuhan ingatkan saya satu ayat. Saya baca ayat itu. Dibilang begini saudara, ini untuk anak-anak kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, berulang-ulang kita bicarakan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Saya percaya engkau pasti akan bahagia. Amin. Engkau pasti akan bahagia saudara. Tetapi seringkali kita orang tua enggak. Kita malas membicarakan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Kita malas saudara. Padahal saudara, waktu kita melakukan ini, kita akan berbahagia. Katakan amin. Kita akan berbahagia. Kenapa saudara? Anak-anak kita ada di jalan Tuhan. Anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Anak-anak kita hidup di dalam komunitas yang benar. Anak-anak kita tahu membedakan mana yang gak bisa, mana yang bisa dia lakukan saudara. Waktu kita mengajarkan mereka. Saya ketemu dengan Theo. Saudara, dia nginap bersama dengan kami di Taman Surya. Bapak mempersiapkan bahan khotbah. Saya sharing dengan dia tentang bagaimana menemukan jodoh. Saya kasih nilai-nilai kepada dia. Saya kaji buruk hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Saya ajar dia poin 1, 2 gini. Dia bilang, "Ma, ya begitu ya Ma." Waktu saya jumpa Grace, saya bagi kebenaran bagaimana menilai pria-pria yang takut akan Tuhan. Saya ajar, kenapa saudara? Karena mereka jauh dari kami. Saya sharing dengan mereka. Saya belak-belakan, buka kaji buruk kehidupan pemuda-pemuda yang gampang tergoda.
Satu kali Theo, dia pindah dari Jogja, dari Bandung ke Bekasi. Dia punya teman wanita. Dan dia sudah beritahu kepada kami dan sudah ada pembimbing rohani dia di Bandung. Lalu dia bilang begini, "Ma, aku sedih kali." "Kenapa kau sedih, Nak?" "Iya, Ma, nangis. Cewek itu, Ma, nangis. Karena aku mau berpisah dengan dia." Hati-hati kau Theo. Saudara, saya langsung bilang, saya enggak bilang, enggak. "Theo, hati-hati kau. Tahu enggak perempuan, Theo? Kalau perempuan sudah nangis, Theo, sedih dia, lalu terhanyutlah pria, langsunglah diginikanlah tangannya, Nak. Baru, bahaya itu, Theo. Jangan kau lakukan itu, Theo. Kalau dia nangis, biarkan dia nangis. Jangan kau, iya Dek. Oh, bahaya itu, Theo. Itu namanya kau sedang membangkitkan harimau yang sedang tidur." Saya harus berani membilang itu kepada dia. Gak mungkin saya membiarkan dia. Saya harus bilang, jangan. Sempat dia nangis, jatuh belas kasih, balik adik, setan, kesetrum kau Theo. Saya bilang sama dia, saya harus bilang saudara, saya harus beritahu kepada dia. Saudara, jangan Nak. Ketemu sama Grace, saya ingatkan dia. Dikenalkannya marga gula dengan saya. Ada marga gula di sini. Ini marga gula. Oh iya. Saya tengok dari atas ke bawah, mantap. Perutnya besar, berarti sukses kan gitu. Tanda-tanda kesuksesan, perut mulai maju. Kalau laki-laki ya kan. Kalau ada pria-pria di sini yang perutnya nggak maju, itu adalah tanda-tanda ketidaksuksesan. Istrinya nggak mengurus. Maaf ya saudara ya, itu hanya guyon saudara ya. Saya harus beritahu saudara kepada mereka saudara. Kebenaran itu harus disampaikan saudara. Jangan kita hanya bicara hal-hal yang manis dengan anak-anak kita. Saya harus bilang gak boleh gini. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu firman Tuhan bilang, "Nah, jaga dirimu." Saudara, terus menerus dikatakan apa saudara? Ajarkan itu kepada anak-anak kita apa? Terus menerus mengajarkan, berulang-ulang. Sampai anak-anak bilang gini, "Udah 200 kali mama bilang itu sama kami." Udah 200 kali katanya. Saya bilang terserahlah mau 200 kali. Tetap saya bicara dengan kalian. Sampai misalnya bilang, "Ma, udah 200 kali loh mama bilang." "Kenapa kau tahu?" "Nah, udah kucatat, Ma." Tapi apa saudara? Saya nggak bosan. Saya harus terus bicara. Kau harus jaga hidupmu. Kau tidak boleh menebar pesona. Kau tidak boleh begini. Kau harus takut akan Tuhan. Kau harus begini. Saudara, berulang-ulang kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Tahu nggak saudara? Bahagia itu tiba-tiba, "Bu, ada orang tua di sana. Pak, anak bapak ada masalah." Telepon kepada kami. Ada satu ibu bilang, "Pak, doakan anak saya, Pak." "Kenapa, Bu? Anak saya ada kegagalan dia, Bu." "Apa?" "Dihamilinya anak orang." Itu bukan kegagalan, itu dosa. Saudara, hal-hal itu terjadi. Saudara, orang tua deg-degan saudara. Orang tua kaget, orang tua takut, khawatir. Gimana anak saya? Anaknya jauh di sana saudara. Kenapa? Karena tidak diajarkan berulang-ulang pada waktu anak-anak itu masih ada dekat dengan kita. Sehingga kita gak bahagia, kita gak damai. Dia pergi kemana, kita gak tenang. Gimana aja anak saya itu nanti di sana. Saudara, tadi saya baca ini waktu saya merenung di sana. Ajarkan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus ingatkan anakmu akan kebenaran. Supaya apa? Kita bahagia. Amin. Coba dulu, ada enggak di situ pasangan suami istri bilang, "Papa, kita harus mengingatkan anak kita berulang-ulang supaya kita bahagia." Halo? Ada ibu, ada yang keluarga di sini, kayaknya nggak ada yang pasangan nih ya. Bilang, "Ma, kita harus mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang kebenaran, mengingatkan berulang-ulang, nggak bosan-bosan, supaya kita bahagia." Jadi kalau kita mau bahagia, ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Terus menerus. Amin saudara. Lalu dikatakan saudara, kita akan memperoleh kebahagiaan saudara hari ini dan bahkan dengan proses yang panjang saudara. Contoh saudara, waktu kita mengampuni itu gak gampang.
sampai saya dari Sibolga, saya langsung berkunjung kepada satu orang yang sedang mengalami sakit. Saudara, waktu kami berkunjung, saudara, saya melihat dia enggak bahagia. Lalu dia bilang dengan saya begini, dia bilang dengan kami begini, jujur ya Pak, saya benci kali sama bapak sama ibu. Waduh, ini bahaya ini, itu saudara ya. Benci kali saya begini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, banyak kali. Kami diam aja. Saya bilang gini, Pak, tapi maaf ya, kami nggak tahu loh bapak benci dengan kami. Dan kami nggak tahu loh apa kesalahan kami. Saudara, saya bilang. Dan terus terang kami bahagia. Kami enjoy. Kami nggak ada tekanan. Kami tidak terintimidasi. Kami bisa melayani dengan sukacita. Kami bisa menikmati hidup dengan sukacita. Tapi Bapak kenapa stres dengan kami? Kenapa saudara? Karena tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni itu saudara, dia akan menambah beban dalam hidupnya saudara. Karena firman Tuhan bilang saudara, di dalam Yohanes saudara dikatakan apa saudara? Barang siapa tidak mengampuni saudaranya, maka dosanya tidak akan diampuni. Tidak mengampuni itu akan menambah beban hidupmu. Saudara, jadi kalau kita menyimpan pahit, kita tidak mengampuni orang saudara, kita tidak mengampuni dosa orang saudara, kita simpan dosa orang itu, kita ingat-ingat dia saudara, padahal orang itu nggak tahu loh saudara. Seperti saya, katanya tahun-tahunan dia sudah pahit dengan kami. Saya bilang, saya nggak tahu kamu sakit hati, saya nggak tahu kamu apa. Saya tanya, kamu bahagia nggak? Tidak bahagia. Ya sudah, terserah kamu nggak bahagia, kami bahagia kok. Saudara, orang yang sakit hati, yang kepahitan, terus kepahitannya tidak pernah diceritakannya dengan orang yang bersangkutan, dia tidak mau terbuka saudara. Yang tersiksa itu adalah hidupnya. Jadi kalau ada saudara menyimpan pahit, engkau bilang begini, ih benci kali aku sama, padahal nggak pernah bicara. Bahkan orang si A itu, si B itu nggak tahu kamu membenci dia dalam hal apa, sejak kapan nggak tahu. Tetapi kau jaga jarak, bikin gap dengan dia. Engkau selalu, ih nggak sejahtera aku nengok dia. Entah kenapa kita nggak ngerti. Saudara, bereskan hatimu. Mungkin kau ada pahit dengan saya. Engkau melihat, enak kali ibu pendeta itu ya, jalan-jalan dia ke Johor ya, jalan-jalan dia ke Malaysia, jalan-jalan ke Vietnam, itu uang gereja ya. Iya kak, orang yang sakit hati, sebaik apapun kita buat, tidak ada nilainya bagi dia. Orang yang sakit hati kepahitan, semanis apapun kita lakukan, nggak ada artinya. Jadi semuanya jelek. Jadi coba mulai kita periksa hati kita. Ada nggak kepahitan kita? Ada nggak kebencian kita dengan orang saudara yang membuat kita tidak bahagia? Mungkin kita memang disakiti, mungkin kita memang difitnah, mungkin kita memang dipermalukan dengan orang itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita tidak bahagia, bagian kita yang mengerti, ampuni. Tinggal menunggu waktu engkau bisa berbicara dengan dia dan menyelesaikan hatimu. Waktu engkau berbicara, hatimu sudah tenang. Karena engkau sudah awali dengan, aku mengampuni dia Tuhan. Aku mengampuni dia pada waktu dia berkata ini. Aku mengampuni dia pada, sehingga pada waktu bertemu saudara, hatimu tenang. Dan kau bisa mengungkapkan dengan benar apa yang ada di hatimu tanpa menyerang. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan saudara, firman Tuhan itu tidak berat. Aku benci dengan adik iparku. Dan kemarin aku sudah menyelesaikannya. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan. Saya telepon, kita ketemu. Kita ketemu. Iya kak, kita ketemu. Di mana kita ketemu? Di Carrefour lah, saya bilang. Di Carrefour, janganlah kak, Carrefour itu murahan kak, katanya. Ya udahlah, di mana kita ketemu? Kita ketemu di Daily Park aja kak. Oke siap. Tapi saya mau beli baju kaos yang murah, harga 100.000. Karena kami berangkat ke Johor, ke Malaysia dengan semua hamba-hamba Tuhan pakai dress code putih. Saya nggak bawa. Sementara saya punya budget cuma 100.000 satu baju. Dan itu pasti di Daily Park itu nggak ada yang harga 100.000, minimal 500.000.
Saya bilang, jadi saya mau ke Carrefour cari yang murah. Ya sesuaikanlah dengan keadaan dompet, jangan sok-sokan ya kan. Lalu saudara, enggak kak, kita di Deli Park aja. Ini udah lama loh saudara, berjauhan, tidak ada komunikasi, menghindar 7-8 tahun. Padahal kalau saya ke Medan saya nggak ketemu dengan adik ipar saya. Saya beranikan diri dalam nama Yesus. Aku murnikan hatiku, aku mau berdamai dengan dia. Saudara, saya telepon, saya WA, siap kak. Saya kakaknya, dia adik saya. Oke, ayo kita jumpa. Bla bla bla. Kami jumpa, kami ngomong, kami ngobrol, kami ngomong dari hati ke hati. Aku cerita gini gini. Saudara, saya lempang. Kenapa saudara? Karena dari awal kan sudah ngampuni ini. Tiba pada waktu sudah ketemu, saudara udah enak tinggal mengungkapkan, nggak ada serang menyerang. Dia orangnya memang ya lembut, orang Jawa, ketemu dengan orang Batak, iya kan? Udah saya bilang begini, ya kami apa? Akhirnya kami berpelukan kami saudara. Kami menyelesaikan hati kami berpelukan. Nggak sulit. Kenapa saudara? Karena dari awal saya sudah, Tuhan aku mengasihi dia. Tuhan aku mengampuni dia. Tapi belum siap ketemu. Tapi belum siap bicara. Tapi saya ampuni terus, Tuhan aku mengasihi dia. Aku mengampuni dia Tuhan. Aku begini tiap hari bertahun-tahun saya bilang. Tetapi tiba kemarin saya siap untuk ketemu. Waktu saya ketemu saudara, kami bicara. Kami berangkulan saudara. Dan luar biasa berkat Tuhan mengalir ke lumbung-lumbung hamba Tuhan. Itulah berkat kalau kita mengampuni satu dengan yang lain. Katakan amin. Ada berkat yang mengalir saudara. Jadi hari ini saudara, engkau katakan sulit melakukan firman Tuhan. Engkau katakan gak bisa. Engkau katakan berat saudara. Tapi saya mau katakan, kalau kau mengasihi Tuhan, engkau bisa. Amin. Praktek firman Tuhan saudara. Pelajari, selidiki firman Tuhan, pahami firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu tidak berat kalau engkau ada kasih kepada Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan hari-hari ini. Terus kau menyembah Tuhan. Terus engkau terus menerus, tidak bosan-bosannya. Terus menerus saudara. Lihat saudara, firman itu gampang untuk engkau lakukan. Waktu engkau salah, engkau gampang minta ampun saudara. Waktu engkau salah, aduh maafkan saya udah salah ini. Enggak perlu berdalih, enggak bela diri. Saudara, kenapa? Firman itu ada di dalam hidupmu. Engkau gampang. Engkau tulus dengan orang. Satu ayat lagi yang terakhir. Mudah-mudahan saudara enggak bosan. Satu ayat yang terakhir. Haleluya. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 2. Bilang begini saudara. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 2 bilang begini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang siap dikoreksi, orang yang tidak suka berasumsi-asumsi negatif, orang yang tidak suka menghakimi, orang yang tidak gampang iri, orang yang tidak gampang membenci. Itu adalah hidup yang bercelah saudara. Tetapi dikatakan berbahagia kita kalau kita tidak hidup dalam bercelah saudara. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak berasumsi, kita tidak suka menghakimi, kita tidak iri, kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain saudara. Dikatakan apa? Hidup kita berbahagia karena kita hidup menurut Taurat Tuhan. Lalu dikatakan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Kita akan berbahagia. Hari ini saudara, pilihan ada padamu. Engkau mau berbahagia atau tidak? Kalau engkau berbahagia, engkau bisa mempraktikkan firman Tuhan. Kenapa? Karena engkau mencari Tuhan saudara. Engkau mau berbahagia saudara. Pada waktu apa? Pada waktu engkau mencari Tuhan saudara. Tuhan akan memampukan engkau saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Mempraktekkan kebenaran-kebenaran di dalam hidupmu. Hari ini saudara, pilihan ada pada kita. Kita mau berbahagia. Pilihan ada pada kita. Kalau engkau mau berbahagia, masuk hadirat Tuhan.
kasih karunia Tuhan turun, engkau mampu melakukan firman. Tetapi kalau engkau tidak mau berbahagia, hiduplah engkau terus bercelah, hiduplah engkau terus tidak mempraktikkan kebenaran, maka engkau tidak akan pernah bahagia. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa hari ini.